Data yang diambil dari KPU itu sebenarnya ada 252 juta. 252 juta. Tetapi ternyata banyak data-data yang kembar. Banyak data-data yang duplikat sehingga di-cleaning. Setelah di-cleansing kemudian ketemu angka 204 juta 800 ribu. Dan itu adalah mirip sekali, hanya beda sekitar 22 data dari data DPT tahun 2024. Nah, kemudian si Jimbo ini memberikan sampel 500 ribu data gitu. Nah, gratis itu, gratis, free, bisa download. Jadi para semua orang saya bisa mau coba beli gratis 500 ribu. Gratis. Nah, kemudian saya coba untuk melakukan verifikasi random begitu, beberapa puluh saya tes random di situsnya KPU, cek DPT online begitu, dan semuanya valid begitu. Artinya apa? Ini adalah data yang memang valid begitu, termasuk juga nama TPS-nya, termasuk juga namanya, kakaknya dan lain-lain begitu. Tidak, ini bukan pertanyaan lagi. Sudah jelas-jelas terbukti bahwa Jimbo ini telah berhasil mencuri meretas data KPU. Kalau dari saya, ini saya sudah yakin 99,99% begitu bahwa ini adalah data dari KPU. Karena gini, Bang Hotman, di dalamnya itu, di field-fieldnya itu ada nomenklatur kodifikasi TPS, ada nama ID TPS. Nggak ada di Indonesia ini gitu institusi gitu yang memiliki nomenklatur itu kecuali KPU. Begitu. Jadi saya yakin bahwa ini data KPU. Nah, kemudian gini menariknya, data yang diberikan sampel itu, NIK dan KK-nya itu tanpa dimasking, tanpa dibintang-bintang, lengkap semuanya. Gitu. Nah, kemarin KPU sempat berkilah bahwa yang terima data ini kan bukan hanya KPU yang punya data, tapi juga partai politik. Partai politik itu mungkin bisa ditanyakan nanti, data yang diberikan itu data yang sudah dimasking, yang sudah dibintang-bintang gitu. Nah, kemudian ada lagi tuh, loh, yang punya data tidak dibintang itu ada KPUD gitu. Saya bilang, loh, menurut aturan KPUD itu hanya punya data DPT sesuai dengan daerah yang tersebut. Jadi kalau sampai 204 juta data itu nggak mungkin diambil dari KPUD gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang juga belum ada informasi ya gitu. Ini sudah lebih dari seminggu, Bang Hotman, gitu. KPU tidak memberikan rilis tanggapan apapun. Sebenarnya kita punya undang-undang nih, undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang undang-undang pelindungan data pribadi, yang harusnya maksimal 3 kali 24 jam ketika terjadi insiden cyber itu pengendali data dalam hal KPU wajib mengumumkan kepada masyarakat. Analisa Bapak sebagai ahli cyber, kenapa KPU belum memberikan tanggapan? Apakah karena dia belum berhasil menemukan pelakunya atau gini, kalau pelaku jangan kita omongin lah ya gitu. Karena susah sekali kita nyari pelaku. Amerika aja sampai sekarang nyari hacker aja belum ketemu. Bahkan yang masih sayembara gitu. Nggak usah pelakunya lah. Saya pikir bagaimana si KPU ini bisa melakukan audit forensik secara cepat gitu, mengidentifikasi apakah data tersebut benar-benar data KPU. Kalau menurut saya simpel aja sih. Data sampelnya dibandingkan dengan data yang ada di KPU itu cukup butuh waktu nggak nyampe sejam, kita bisa tahu data itu dari KPU. Jadi Bapak sebagai ahli cyber sudah yakin 100% bahwa data pemilih tetap 204 juta telah diretas, telah dicuri orang lain dari KPU. 99,99%. Itu sudah otentik. No question anymore. No question. Konsep hacker itu ya, apalagi hacker yang sudah jago dia akan berusaha masuk ke dalam suatu sistem dengan diam-diam. Begitu masuk dia akan bikin backdoor, bikin pintu yang dia bisa nanti keluar masuk sembarangan, terserah dia. Di dalamnya begitu dia dapat akses admin gitu atau akses root gitu, akses tertinggi dalam jaringan, dia bisa ngapain aja, Bang? Bisa nyuri data kayak sekarang, dia bisa merubah data, bisa merusak data, bisa menduplikasi data gitu. Dan bisa ngapain aja di situ. Berarti nanti data rekap pemilu bisa dirubah. Kalau dia mau suka-suka aja gitu. Kalau dia mau, makanya yang sebelah kiri gue ini stres dua-duanya. Cuma kan gini, Bang, di undang-undang pemilu kan harusnya data yang sah menurut hukum adalah undang-undang perhitungan secara manual. Itu lembar C1 begitu. Tetapi ini tetapinya nih, kalau sampai ternyata nanti dipublikasikan oleh KPU, kan publikasinya pakai sistem komputer tuh, pakai website tuh, pakai komputer begitu. Di komputer bilang si A yang menang, ternyata di sini kalah gitu. Bedanya 20 juta, Bang. Kira-kira yang kalah mau terima nggak?